Pertemuan 3, keuangan internasional dalam aspek mikro, makro, dan paradigma globalisasi. Slide 1. Materi hari ini tentang keuangan internasional dalam aspek mikro, makro, dan paradigma globalisasi. Kita mulai saja pembahasan topik ini. Slide 2. Pengaruh dan peranan manajemen keuangan internasional dilihat dari aspek macrofinance harus dilihat definisi dari GDP dan GNP terlebih dahulu. GDP atau Gross Domestic Product dengan prinsip teritorial, yaitu menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di dalam wilayah suatu negara, baik milik nasional maupun asing. GNP atau Gross National Product dengan prinsip nationality atau kebangsaan, yaitu menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh faktor produksi milik nasional, baik yang berada di dalam teritorial suatu negara maupun di luar negeri. Slide 3. Perhitungan GDP atau GNP di atas dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yang akan menghasilkan angka yang sama, yaitu sebagai berikut. Production approach, yaitu berdasarkan nilai tambah atau value added yang dihasilkan oleh faktor produksi dari setiap sektor produksi, primer, sekunder, dan tersier. ISIC atau International Standard Industrial Classification mengklasifikasikan primer sebagai pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian. Sekunder terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, dan gas. Tersier terdiri dari perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, dan jasa lain-lain. Sekilas terlihat seperti pembagian sektor-sektor di Bursa Efek Indonesia. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan P1 kali Q1, tambah P2 kali Q2, tambah dan seterusnya, sampai dengan PN kali QN. Y adalah pendapatan nasional, P adalah harga barang, dan Q adalah jumlah barang. Income approach, yaitu balas jasa dalam bentuk pendapatan diperoleh faktor produksi pada setiap sektor produksi. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah, wage, W. Pemilik tanah dapat memperoleh sewa, rent, R. Pemilik modal akan mendapat bunga, interest, I. Keahlian atau skill dapat memperoleh laba, profit, P. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan RIP, tinggal ditambahkan saja. Expenditure approach yang paling fenomenal, yaitu berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor produksi berupa konsumsi rumah tangga, C, investasi atau konsumsi perusahaan, I, konsumsi atau pengeluaran pemerintah atau government expenditure dan transfer payment, G tambah TR, dan pengeluaran luar negeri neto, ekspor kurang impor, X kurang M. Perhitungan expenditure approach ini dikenal dengan rumusan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah TR tambah X kurang M. Slide 4. Cara menjelaskan rumus fenomenal tersebut seperti ini. Bila nilai ekspor kurang impor lebih besar dari 0, maka nilai ekspor lebih besar daripada impor. Maka piutang lebih besar dari utang. Maka perubahan ekspor adalah positif, maka ekspor naik. Pendapatan nasional ikut naik, dampaknya GDP atau GNP naik. Yang di bawahnya tinggal dibalik saja. Slide 5. Kalau sebelumnya lihat dari sisi makro, sekarang dari sisi mikro. Suatu perusahaan yang akan beroperasi tentu memerlukan input, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Variabel yang menentukan input atau operational cost tersebut adalah P atau price dan Q atau quantity, input yang digunakan. Dalam hal ini, variabel P dan Q dari input yang digunakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi fluktuasi kurs falas atau forex rate. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa total operational cost suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas atau forex rate. Misalnya bila falas atau forex rate apresiasi, maka suplai barang cenderung akan berkurang atau harganya naik, sehingga total cost akan naik pula. Akibatnya bila penerimaan tidak berubah, tentu keuntungan akan menurun. Demikian pula sebaliknya. Perusahaan akan memasarkan produknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, variabel yang akan menentukan besarnya revenue atau penerimaan yang akan diperoleh adalah P atau price dan Q atau quantity, produk yang dihasilkan dan terjual. Sama halnya dengan input, maka besarnya revenue atau penerimaan hasil penjualan produk atau output, baik di dalam atau luar negeri, secara langsung ataupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas atau forex rate. Misalnya bila falas atau forex rate apresiasi terhadap domestic currency, maka permintaan dari luar negeri cenderung naik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung revenue atau penerimaan perusahaan akan naik pula. Demikian pula sebaliknya. Karena tingkat keuntungan atau profit perusahaan akan ditentukan oleh selisih antara total revenue dan total cost, maka secara microfinance, baik langsung maupun tidak langsung, keuangan internasional berpengaruh terhadap perusahaan. It's all about exchange rate. Jika dapat memanfaatkan selisih kurs dengan baik, maka dapat menjadi laba atas selisih kurs, tetapi sebaliknya akan berdampak pada kerugian selisih kurs. Bagi seorang akuntan, tentu membukukan laba atau rugi selisih kurs bukanlah suatu masalah. Tetapi bagi manajemen harus memikirkan strategi yang tepat untuk mendapatkan laba selisih kurs. Slide 6. Arus modal atau keuangan internasional dapat memberikan manfaat positif maupun negatif. Dampak positif seperti sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan pembentukan modal atau capital formation. Dalam foreign direct investment, melekat transfer teknologi dan know-how di bidang manajemen dan pemasaran. Foreign direct investment tidak akan memberikan balance of payment karena tidak ada kewajiban pembayaran utang dan bunga. Sedangkan transfer keuntungan didasarkan kepada keberhasilan foreign direct investment yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut, meningkatkan pembangunan regional dan sektoral, meningkatkan persaingan dalam negeri yang sehat dan kewirausahaan, dan meningkatkan lapangan kerja. Dampak negatif seperti munculnya dominasi industri, ketergantungan teknologi, dapat terjadi perubahan budaya, dapat menimbulkan gagasan pada perencanaan ekonomi, dapat terjadi intervensi oleh home government dari multinational company. Slide 7. Sejak era globalisasi yang semakin meluas, terutama karena kemajuan teknologi informasi, maka terjadi perubahan paradigma atau cara pandang keuangan internasional. Sebelum era globalisasi, keuangan internasional merupakan bagian kecil dari keuangan nasional suatu negara. Tetapi sejak era globalisasi, justru keuangan nasional lah merupakan bagian kecil dari keuangan internasional. A adalah keuangan internasional negara A, B adalah keuangan internasional negara B, C adalah keuangan internasional negara C, D1 adalah keuangan internasional sebelum globalisasi, D2 adalah keuangan internasional sejak globalisasi. Slide 8. Aspek globalisasi. Aspek eksternal atau internal globalization. Aspek globalisasi dilihat dari jumlah dan nilai produk, jasa, aset dari suatu negara yang membanjiri pasar di luar negerinya. Misal produk dari China dan Korea Selatan membanjiri pasar dunia. Aspek ini sangat menguntungkan bagi suatu negara karena dapat mengekspor produk jasa asetnya ke luar negeri
karena memiliki daya saing yang relatif kuat. Aspek internal atau domestic globalization. Aspek globalization dilihat dari jumlah dan nilai produk jasa aset luar negeri yang membanjiri pasar domestik suatu negara. Misal, pasar dalam negeri Indonesia yang dibanjiri dengan produk jasa aset dari luar negeri seperti China, Korea Selatan, dan lain-lain. Aspek ini biasanya dapat menimbulkan ketergantungan dan balance of payment atau BOP yang defisit. Di samping itu, domestik globalisasi ini menunjukkan daya saing yang lemah dari produk jasa aset dalam negeri. Slide 9. Dampak globalisasi ekonomi dan bisnis internasional terhadap yang pertama, foreign reserve by country. Dan kedua, foreign debt by country. Buka Wikipedia. Untuk cadangan devisa, kita lihat negara Indonesia, negara Amerika Serikat, negara China, dan negara lainnya. Lihat juga jumlah utang luar negeri. Lihat negara yang sama juga. Slide 10. Setelah melihat kedua data terupdate dari Wikipedia, terlihat bahwa negara Indonesia secara umum lebih baik dari negara Amerika Serikat, kan? Mulai dari cadangan devisa yang hanya berbeda sedikit, tetapi utang Amerika sangat besar. Semakin banyak foreign debt suatu negara ataupun suatu perusahaan, akan semakin tinggi tingkat kepercayaan atau trust, maka akan semakin tinggi GDP atau pendapatan per kapita negara tersebut. Hal ini akan terjadi karena dengan semakin banyaknya capital inflow, maka akan semakin banyak peluang untuk mendapatkan marginal revenue of capital atau MRC yang lebih tinggi atau lebih baik dengan menjalankan konsep prinsip Good Corporate Governance atau GCG, yaitu tarif, transparency atau keterbukaan, accountability atau akuntabilitas atau kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban, responsibility atau pertanggungjawaban, independency atau kemandirian, dan fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Slide 11. Ada hal yang cukup menarik. Berdasarkan kedua data dari Wikipedia tersebut, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus angkanya dibanding negara lain, Indonesia bisa saja terlihat lebih baik dari beberapa negara di dunia. Tetapi Indonesia masih dalam kategori negara berkembang. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal tersebut? Slide 12. Ya, udah selesai aja nih. Padahal masih seru. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan via media pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama. Thank you. Berjuang untuk skripsinya ya. Jika ada kesulitan, boleh diskusi bersama.